Yang pertama, kita masuk ke dalam tahapan ideas and concept atau pencarian ide dan konsep. Bagaimana ide animasi muncul? Apakah dengan duduk di depan meja dengan kertas kosong atau komputer? Ya, ini kalau menurut Andy Weir tadi itu, ini merupakan worst thing to do. Ya, walaupun tidak selalu ya. Kadang juga ada yang tipe orang yang ya pengennya kalau misalkan mencari ide ya duduk di depan gitu. Tapi memang otak manusia itu bekerja secara misterius ya. Jadi kita perlu memanfaatkan bagian otak yang mengirimkan semua ide kreatif, dan untuk memanfaatkan bagian otak ini tidak bisa juga duduk di depan kertas yang kosong gitu. Kadang kita bisa membutuhkan inspirasi dari luar. Nah, oleh karenanya ide itu bisa datang dari manapun, maka kita harus siap-siap ya. Salah satunya kita menyiapkan notebook atau jurnal. Ya, kalau kita punya notebook atau jurnal ini kita bisa langsung menuliskan ide yang muncul. Ide apapun itu sebetulnya. Kemudian banyak juga dari animator yang mempunyai portable voice digital atau alat untuk merekam. Ya, kita bisa merekam ide yang muncul. Gitu. Kemudian proses memunculkan ide juga bisa terjadi dengan adanya brainstorming. Jadi kalau kita punya tim untuk membuat animasi, kita bisa melakukan brainstorming. Ketika membuat animasi ini, bisa jadi memang kita membuat animasi sendiri ya, freelancer animation. Kayak Alan Baker itu mengerjakan animasi sendiri, walaupun sekarang dia punya tim gitu ya. Nah, output dari brainstorming ini adalah sebuah daftar ide. Jadi ide apa saja yang muncul ketika di brainstorming. Ketika melakukan brainstorming ini, tulis semua ide yang muncul. Ya, jadi tanpa harus menilai ide tersebut baik atau buruk. Pokoknya tulis aja ide yang ada. Kemudian artinya kita bisa mengasumsikan bahwa ide yang muncul itu ya bisa diterima ya. Tidak peduli seberapa gila ide tersebut gitu. Karena bisa jadi ide yang gila menjadi animasi yang baik, bahkan lebih hebat gitu ya. Nah, di sini poinnya adalah yang penting ketika brainstorming, kuantitas ide itu lebih penting daripada kualitas. Jadi, banyaknya ide itu lebih penting daripada nilai idenya itu, ya kualitas idenya itu, gitu ya. Di sini fungsinya brainstorming. Yang jelas kita mencoba memunculkan ide untuk membuat animasi yang ingin kita buat, gitu ya. Nah, ini ada tips pencarian ide. Jadi jelas karena ide itu muncul bisa muncul tiba-tiba, ya kita siapkan jurnal ya atau sketchbook atau buku catatan kecil setiap waktu. Kita bisa beli ya buku misalkan ukuran 5 gitu ya, atau misalkan B3 itu kita bisa bawa kemana-mana. Sekarang banyak sekali ya di Gramedia, kemudian di DIY, Anda bisa beli. Kemudian, nah ini tonton sebanyak mungkin animasi ya. Ini untuk memunculkan ide baru dan fresh. Tidak harus animasi yang lama gitu ya. Anda bisa menonton iklan animasi, itu juga bisa menjadi ide buat Anda. Kemudian Anda nonton YouTube ya. Misalkan Anda buka YouTube kemudian cari Blender, itu banyak sekali ide animasi gitu ya. Kemudian berbicara dengan orang lain, terutama audiens, ya apa yang mereka sukai. Ya di sini tentunya kita ingin melihat sebetulnya apa sih yang disukai oleh audiens animasi kita gitu. Apakah nantinya berupa cerita tentang fighting gitu ya, romansa atau lain sebagainya. Kemudian siapkan kerangka waktu bekerja. Tentunya kita harus membuat penjadwalan ya. Kemudian jika menemui jalan buntu atau frustasi, ya tinggalkan aja sejenak gitu. Kemudian ketika kita nanti sudah fresh lagi, kita coba lagi cari ide. Ya, ini juga prosesnya kayak proses menulis ya. Karena animasi ini juga terkait seni, ya tentu kita ide ini juga harus terkait dengan seni juga gitu ya. Nah, alat pembantu yang tadi kita diskusikan, jadi ada buku catatan atau jurnal, kemudian ada portable voice recorded, ya seperti ini. Kemudian ada juga mind mapping. Mind mapping ini bisa kita gunakan ketika melakukan brainstorming gitu ya. Jadi ada ide utama, kemudian ada apa lagi gitu ya. Dan ini juga mind mapping jadi tidak melulu untuk animasi ya.
Tapi ya, mind mapping ini luas sekali penggunaannya, bahkan ketika kita belajar kuliah, ya kita bisa melakukan mind mapping terhadap materi yang dipelajari perkuliahan tersebut. Ya, jadi mind mapping ini sangat banyak fungsinya juga untuk pembuatan animasi ini. Gitu. Selanjutnya ketika kita di dalam pembuatan ide, ya ide kita misalnya sudah dapat dari brainstorming, ya dan kita mempunyai daftar ide. Barulah kemudian kita ubah ide tersebut menjadi sebuah cerita. Nah, cerita yang seperti apa? Ya, cerita yang membuat audiens merasa terlibat di dalamnya. Oleh karenanya kita perlu melakukan riset atau penelitian terhadap cerita yang kita buat, termasuk juga dalam visual. Ya, kita melakukan riset terhadap visual ceritanya, gitu. Nah, ketika kita melakukan riset ide, ya, story research, kita perlu menentukan tema ceritanya. Pada intinya apapun gaya atau teknik animasi yang akan digunakan, ya, pada setiap film animasi itu pasti memiliki satu kesamaan, yaitu memiliki cerita yang bagus. Ya, artinya kita kan ingin menyampaikan sesuatu di dalam animasi itu. Ini juga nanti terkait dengan kalau Anda mengambil mata kuliah desain, itu ada apa namanya? Di dalam desain itu sebetulnya kita ingin menyampaikan sesuatu pesan, ya, dalam bentuk visual. Begitupun dalam animasi, itu ada pesan yang disampaikan. Dalam hal research ide ini, menurut Christopher Booker, ya, dia menulis sebuah buku The 7 Basic Plots Why We Tell Story. Mengerucut ke dalam ketika kita mencari sebuah ide tema cerita, menceritakan sesuatu, itu merucut ke dalam 7 tipe tema, ya, plotting. Jadi yang pertama, overcoming the monster, ya. Jadi mengalahkan monster. Ya biasanya kalau kita lihat di film-film animasi gitu, ada bosnya, ada monster gitu. Nah, ini salah satu plot cerita untuk animasi. Kemudian yang kedua, rags to rich. Artinya saya juga masih mencari artinya, tapi kurang lebih ini proses untuk mencari kekayaan, ya. Kemudian the quest, pencarian, ya, apa namanya, petualangan, ya. Kemudian voyage and return, ya, pelayaran, ya. Kemudian komedi, banyak film animasi itu juga bergenre komedi, tragedi, ya, rebirth, lahir kembali. Nah, ini gaya-gaya atau plot cerita yang biasanya muncul dalam animasi. Gitu ya. Ada kurang lebih 7 tipe gitu. Nah, bagaimana tips mengeksplorasi cerita? Pertama, biarkan imajinasi mengalir. Ya, apapun bisa terjadi dalam penceritaan gitu ya. Kemudian dengan semua teknik animasi yang ada, itu kita bisa berimajinasi. Jadi cerita di dalam animasi ini yang membatasi adalah imajinasi kita sendiri. Kemudian hasilkan profil dari setiap karakter. Nah, ketika kita membuat cerita dari ide yang kita sudah miliki, kita hasilkan profil dari karakter yang nanti ada dalam cerita, ya, secara mendetail. Kemudian lakukan tes situasi. Bayangkan karakter yang ada dalam cerita tersebut di setiap situasi. Bagaimana mereka akan bereaksi terhadap setiap situasi. Ya. Kemudian, nah dalam sebuah cerita tentunya memiliki awalan, ya, pertengahan, dan akhir. Walaupun sebetulnya tidak harus berurutan, ada juga yang kompleks, ya. Dimulai dari akhir dulu, kemudian reverse back ke awal dan sebagainya. Kemudian lakukan observasi, lakukan penelitian bagaimana orang akan bereaksi. Kemudian juga kita bisa menggunakan konflik di dalam cerita. Nah, konflik ini, ya, ada kurang lebih 7 konflik juga yang biasanya masuk dalam sebuah cerita, gitu ya. Dan konflik ini mendorong sebagian besar cerita dan karakter menjadi lebih menarik, gitu. Contohnya konflik antara woman atau man versus nature, ya, manusia melawan lingkungan atau alam. Kemudian yang kedua, manusia melawan manusia lain, gitu ya. Manusia melawan lingkungan, manusia melawan mesin atau teknologi, manusia melawan supernatural, ya, manusia melawan dirinya sendiri, manusia melawan Tuhan atau agama.
Nah, ini biasanya konteks yang ada dalam cerita. Ya, kalau misalkan Anda juga nonton film-film animasi, pasti paling tidak ada satu konteks ini di dalam cerita yang Anda miliki, ya, atau yang Anda tonton. Yang kedua adalah selain story research, riset story, Anda juga perlu melakukan riset terhadap visual. Jadi ide dan konsep cerita tersebut yang kita sudah miliki disempurnakan menjadi dasar animasi melalui perspektif visual. Di sini fungsinya adalah bagaimana kita membayangkan ide kita itu terwujud secara visual, baik itu terlihat lingkungannya, ya, waktunya, ya. Kemudian juga akan terlihat seperti apa sih ketika nanti misalkan kita buat animasinya, ya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap desain yang kita miliki, baik itu terkait dengan kostum, arsitek, landscape, transportasi, ya, kostum sosial dan sebagainya. Ya, lakukan riset visual. Nah, kita lakukan visual research atau riset visual. Apa yang dilakukan di sini? Kita mencoba menerjemahkan ide yang tadi sudah kita buat dan cerita yang sudah kita buat menjadi sebuah visual, menjadi bentuk visual, gitu ya. Ada beberapa poin yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan visual riset visual. Yang pertama adalah karakter riset. Ya, riset karakter. Kita teliti bagaimana karakter nanti akan bertindak, ya, di dalam animasi yang kita buat, baik itu berdasarkan waktu ataupun era, ya. Nah, ini kita perlu cerminkan dalam animasi. Yang kedua adalah riset tentang audience atau audience research. Nah, di sini kita mencoba memahami audiens, ya, bagaimana kita berbicara ke audiens dalam mewujudkan animasi. Di sini kita bisa menunjukkan sketsa awal. Apakah nanti kita bisa dapat pendapat dari audiens. Ini apakah ini bisa menarik atau tidak, gitu ya. Kemudian production research, riset tentang produksi. Apakah teknik animasi yang digunakan itu bisa dilakukan, ya. Nah, terkait ini kita bisa mencari nasihat dari pakar animasi, gitu. Kemudian yang keempat adalah visual referencing. Nah, kita juga bisa melakukan riset terkait dengan visual, baik itu nanti warna, desain, ya, inspirasi, doodle, ataupun fotografi. Ini kita bisa buat mood board. Apa itu mood board? Nanti kita bisa lihat. Ini tips melakukan visual research. Tetap berpikir terbuka. Lakukan, ya, kalau kita pengen dapat ide banyak tentang visual, kita bisa nonton film, ya, atau acara TV, serta buku, ya, tentang subjek cerita yang kita ingin buat di dalam animasi. Di sini juga jangan selalu menggunakan internet, karena kita bisa coba keluar, ya, mencari bahan riset, gitu ya. Bawa kamera setiap waktu dan ambil foto. Ini terkait visual. Jadi Anda bisa membawa kamera, ya, walaupun sekarang Anda punya smartphone, Anda bisa menggunakan smartphone juga. Anda bisa mengambil visual yang nanti bisa kita terjemahkan di dalam animasi kita, gitu ya. Kemudian pikirkan audiens ketika kita misalkan mengambil melakukan ide visual ini, gitu. Mencoba melakukan riset visual ini. Apakah nanti si audiens akan suka atau tidak, ya. Kemudian riset langsung ke audiens, kemudian dukung dengan fakta dan sumber terpercaya. Jadi Anda bisa mencari Anda bisa datang ke tempat tersebut, ya, untuk melakukan riset visual. Ini contohnya yang dilakukan oleh tim Pixar ketika membuat film Ratatouille, ya. Mereka datang ke Paris untuk melihat dan merasakan atmosfer di sana, ya, atmosfer lingkungan di Paris itu seperti apa. Kemudian mereka juga mengambil sketsa dan memfoto bangunan-bangunan yang ada di Paris. Termasuk juga mencicipi makanan dan mengobservasi budaya di sana. Sehingga nanti audiens merasa terlibat di dalamnya, merasakan Paris itu seperti apa, merasakan makanan yang dicicipi itu seperti apa di dalam film Ratatouille ini. Ya. Jadi lakukan field trip, tidak harus melulu di dalam internet. Ya, kalau misalnya kita budgetnya terbatas, ya bisa juga, gitu ya, melalui internet.
Contoh lainnya adalah ketika Walt Disney, jadi Walt Disney itu sebetulnya nama orang, ya Walter Disney. Dia ketika membuat film animasi tentang penguin, dia melakukan riset, dia mendorong para artisnya untuk melakukan riset secara langsung tentang perilaku hewan yang nanti muncul dalam animasinya. Jadi supaya kita bisa menerjemahkan atau membuat animasi yang natural, ya, kita perlu melakukan riset visual ini, terutama bagaimana misalkan penguin berperilaku, bagaimana dia bergerak, bagaimana dia bersosialisasi, dan lain sebagainya. Ya, jadi kita butuh mencari referensi nyata, ya. Termasuk juga contoh lainnya adalah ketika melakukan riset visual terhadap kostum dan alat peraga dari karakter. Ini contohnya dari Toy Story 4. Jadi kalau misalkan Anda lihat Toy Story, itu dari Toy Story 1 sampai sampai 4 di setiap versinya itu pasti ada perubahan gitu ya. Dan ini juga dikarenakan adanya visual research ini gitu. Nah, selalu sandarkan desain yang kita buat berdasarkan referensi materi yang benar. Contoh, kostum dan mode sangat bervariasi di setiap zaman dan budaya. Kalau Anda lihat di Toy Story 4 itu sebetulnya menceritakan tentang memperlihatkan era tahun jadul dengan baru gitu ya. Kalau Anda lihat ada tokoh yang namanya saya lupa, yang boneka yang kuning itu kan dari masa lalu gitu ya. Sedangkan ada beberapa mainan yang juga dari masa yang sekarang gitu. Nah, ini perlu kita juga memperhatikan melakukan riset visual terhadap kostum dan alat peraga yang nanti digunakan di dalam animasi ini. Nah, ini yang kita sebut sebagai mood board. Ya, buatlah koleksi gambar yang menginspirasi Anda untuk membuat animasinya. Ya, ini bisa dari majalah atau Anda bisa mencetak dari internet. Kemudian tempelkan di papan tulis untuk mendapatkan nuansa visual. Ya, walaupun sebetulnya kita bisa melakukannya secara digital. Anda bisa kalau Anda tahu Pinterest, ya Anda bisa melakukan pin secara digital, kemudian Anda bisa melihatnya kembali di dalam Pinterest Anda, akun Pinterest Anda. Anda bisa membuat mood board seperti itu. Di dalamnya kita perlu memikirkan bagaimana warna yang nanti akan kita gunakan, kemudian gaya grafis, ya, dan desain. Jadi itu mood board. Nah, itu tahapan di dalam pre-production pipeline terkait dengan ide dan juga konsep. Jadi di dalamnya ada ketika kita memunculkan ide, juga ada proses story research ya, dan juga visual research. Sampai sini ada pertanyaan?